Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua agar bisa bijak menyikapi pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya dan buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, tema di video kita kali ini yang ditakdirkan maju dan berkembang di dalam hidup teman-teman Capricorn ya di tahun 2024 ini. Seperti apakah tarikan dari energi Capricorn ya, kita akan coba bacakan di sini satu persatu. Baik Capricorn, yang pertama kita akan coba melihat dulu ya energi terkait diri teman-teman Capricorn yang sebenarnya ya, dengan menggunakan kartu remi. Nanti baru akan kita lihat terkait hal-hal yang seperti apakah ya yang ditakdirkan di hidup kamu yang akan mengalami kemajuan ataupun perkembangan di tahun 2024 dengan menggunakan kartu tarot. Oke Capricorn, fokus ya dan simak terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang nantinya terbacakan di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke, yang ditakdirkan maju dan berkembang di hidup Capricorn tahun 2024. Oke, kita buka dulu ya kartu energi untuk teman-teman Capricorn. Oke. Bottom of the deck Capricorn, di sini ada 7 wajik ya. Capricorn ini ya bisa diarti katakan kamu adalah orang yang selalu membuat perubahan-perubahan di dalam diri kamu ya, di dalam kehidupan kamu. Ya, kita akan coba lihat ya. Di sini ada 4 keriting ya. Saya ngerasakan kamu itu, kalau kamu seorang perempuan ya, kamu itu adalah seorang yang cantik ya. Cantik itu tidak hanya di luar, tapi cantik di dalam. Ya, ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kamu yang mungkin orang-orang merasakan ya. Entah kamu suka peduli sama orang ya, atau kamu suka bantu gitu ya, orang-orang yang di dalam kesusahan mungkin ya. Itu salah satu kebaikan kamu ya, yang membuat aura kamu terpancar dari dalam diri kamu gitu ya. Arti kata kecantikan kamu itu tidak hanya dari luar tetapi dari dalam juga. Walaupun mungkin ya beberapa dari Capricorn merasa diri aku nih pas-pasan gitu, nggak perfect banget, tapi kenapa ya gitu orang-orang banyak mengagumi aku gitu, kok orang-orang banyak melihat pesona aku gitu ya. Mungkin ternyata kebaikan kamu lah itu ya Capricorn yang membuat kamu itu cantik ya, dari luar dan dari dalam. Oke, dan kamu bisa menunjukkan ya pesona kamu itu kepada orang-orang. Ini yang saya rasakan tentang kecantikan yang mungkin kamu miliki ya untuk Capricorn. Tetapi jika kamu seorang laki-laki ya, saya ngelihat kamu itu orang yang tampan ya, kebalikannya begitulah ya, tampan. Terus kamu juga bertanggung jawab ya, kamu juga orang yang benar-benar kayak bisa menjadi panutan ya bagi pasangan kamu nantinya gitu. Karena di sini ada aura-aura positif ya yang memang terlihat gitu. Oke. Di sini ada as dop ya. Nah, kamu juga seseorang yang bisa menciptakan kehidupan begitu di sekeliling kamu ya. Maksudnya apa? Kamu itu bersinar, kamu itu selalu memberikan cahaya-cahaya kepada orang-orang di sekeliling kamu gitu. Ibarat kata di saat kamu sukses, kamu selalu membawa orang-orang juga bisa sukses bersama kamu gitu ya. Umpama gitu ya, mungkin misalnya kamu adalah seseorang yang punya bisnis misalnya ya, atau pekerjaan. Mungkin banyak ya kamu menarik orang-orang di sekeliling kamu sehingga mungkin memiliki pekerjaan, sehingga mereka berpenghasilan.
dan mereka tidak pengangguran lagi gitu ya. Mungkin itu salah satunya yang kamu lakukan ya, Capricorn. Dan juga mungkin ada beberapa dari kamu yang selalu menjadi apa ya, kamu sebagai satu penyembuh banyak orang ya. Kamu bukan dokter, tetapi kamu itu adalah seseorang yang di saat orang ada punya masalah, mereka selalu datang kepada kamu dan kamu selalu memberikan solusi-solusi kepada mereka. Itu kamu ya. Arti kata kamu adalah seseorang yang memiliki apa ya, kekuatan untuk orang-orang. Itu yang saya rasakan. Intinya kamu akan kamu itu kayak kreatif lah gitu. Kamu punya kreativitas yang di luar nurul juga gitu, yang membuat orang merasa kamu itu adalah orang yang pintar, yang cerdas dan lain sebagainya gitu ya, Capricorn. Dan di sini saya juga melihat ada 10 hati. Nah, kamu apapun yang mungkin kamu inginkan ya, kamu doakan untuk diri kamu, itu selalu terwujud. Nah, karena apa? Karena diri kamu sendiri benar-benar kayak menjadi orang yang baik gitu ya. Yang namanya hidup, terkadang kita tuh pada dasarnya baik gitu ya. Tetapi karena lingkungan ya, karena sesuatu hal yang menjadikan kita itu terlihat tidak sempurna gitu. Ya memang sejatinya manusia itu tidak sempurna, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa terlihat menjadi sempurna, itulah caranya kita dengan memberikan hal-hal yang positif. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang positif, otomatis ya energi-energi positif juga akan muncul di dalam diri kita, dan orang-orang yang berada di sekeliling kita pun itu akan merasakan kenyamanan di dekat kita gitu ya, Capricorn. Dan saya melihat kamu selalu membuat orang-orang kayak bisa mewujudkan mimpi mereka. Contohnya apa? Mungkin ada mereka-mereka yang butuh ini, aku butuh itu, dan kamu selalu membantu mereka begitu. Inilah kamu yang sebenarnya. Intinya kamu itu punya persona ya, kamu punya talenta, kamu intinya orang yang benar-benar kayak disegani kayak sama orang-orang di sekeliling kamu ya. Ini yang saya rasakan tentang energi kamu, siapa sebenarnya diri kamu. Dan diri kamu itu selalu kayak ngerasakan keajaiban gitu. Dan kamu apapun yang mungkin masalah yang pernah kamu hadapi ya, kamu selalu menemukan solusinya ya, Capricorn. Karena kamu orang yang pintar, cerdas, dan bisa membawakan diri dimanapun kamu berada. Itulah ya, itu hebatnya kamu ya. Nanti kita akan coba lihat ya dengan kartu tarot ini apa yang terbaca tentang diri kamu sebenarnya, dan kemajuan atau perkembangan yang ditakdirkan di dalam kehidupan kamu di tahun 2024 untuk teman-teman Capricorn. Oke, saya shuffle dulu ya kartunya, Capricorn. Oke, Capricorn. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Virgo ya, ada Gemini, Libra, Aquarius ya, elemen udara di sini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di situ ada zodiak orang yang kamu fokuskan ya, itu artinya resonate dengan kamu ya, Capricorn. Dan apalagi ya, takdir di hidup kamu di sini, arti kata dengan apa yang kamu miliki ya, seperti apa diri kamu sebenarnya, yang kamu tadi memiliki kecantikan, talenta, daya tarik, pesona dan lain sebagainya ya. Mungkin kamu selalu kayak beruntung banget gitu ya. Karena apa? Karena kamu itu benar-benar orang yang baik. Kalaupun kamu merasa tidak baik ya, berusahalah untuk selalu menjadi yang terbaik ya. Lakukanlah hal-hal yang baik juga ya, maka nantinya kamu juga akan bisa mendapatkan hal-hal yang baik juga. Nah di sini saya merasakan ya, ada keadaan ini bisa saja saat ini kamu rasakan, ataupun
nanti ke depannya ataupun sudah pernah kamu rasakan. Karena di sini ada sebuah takdir ya yang nyata, yang benar-benar kamu dapatkan begitu. Itu apa? Sebuah semacam kehancuran di dalam hidup. Dan saya melihat kehancuran. Mungkin ada juga beberapa dari Capricorn yang sedang membangun berhubungan yang cukup lama gitu ya, atau sedang membangun bisnis cukup lama gitu, tetapi semua itu harus hancur, harus kandas begitu ya, sebab berantakan. Ini karena apa? Bisa saja ya kamu lagi diuji gitu sama Tuhan, atau kamu lagi kayak melalui proses di dalam hidup kamu, karena hidup kita itu kan butuh proses. Kalau tidak ada proses ya kita tidak akan ada merasakan apa yang menjadi dikatakan sempurna gitu. Dan ini adalah sebuah jalan untuk kamu menuju ke hal-hal yang lebih baik. Mungkin dulunya ya kamu merasakan adalah yang mungkin orang yang lalai di dalam beribadah, ataupun mungkin kamu dulunya lalai menjalankan hal-hal yang baik karena mungkin dulunya kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri tanpa kamu melihat orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Itu juga membuat kehancuran gitu, baik itu dari segi finansial ataupun dari segi karir dan pekerjaan kamu, atau dalam segi percintaan juga ya. Mungkin kamu suka mengabaikan pasangan kamu, atau kamu sering sepele gitu dengan pasangan kamu gitu ya, karena kamu tahu dengan apa yang kamu miliki, kamu tidak peduli gitu. Ternyata seseorang itu yang dibutuhkan itu bukan hanya cuan gitu, bukan hanya uang, tetapi perhatian, kasih sayang gitu ya. Maka dari itu mungkin ada beberapa dari Capricorn di sini merasakan bahwasanya ya dia ataupun kamu ya toh dia hubungan yang toksik gitu, sehingga hancur gitu ya, hancur berkeping gitu ya Capricorn. Ini yang saya rasakan ya. Begitu juga mungkin halnya di dalam finansial kamu ya. Nah di sini ada hati yang memang tersakiti. Entah dulunya kamu memang sudah menghadirkan orang ketiga di antara kamu dan dia karena kamu merasa hubungan ini aman-aman aja atau tidak ada masalah, ya jadi semacam tidak ada tantangan gitu kamu merasa, dan akhirnya dia ataupun kamu ya menghadirkan orang ketiga di sini. Entah karena apa ya gitu ya, karena terlalu nyaman hubungan itu, makanya timbul kebosanan gitu, dan akhirnya ya masuklah godaan-godaan ya yang ternyata ya bisa menghancurkan hubungan kamu dengan dia gitu. Nah ini ya itu yang saya lihat. Tetapi semua itu ya, dibalik semua itu Capricorn, hal itulah yang nantinya akan membuat kamu menjadi kekuatan ya. Itulah yang akan membuat kamu menjadi seseorang yang benar-benar berubah gitu, yang dulunya mungkin cuek atau tidak peduli ya, atau dulunya mungkin tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang gitu ya. Dan akhirnya ya di sini kamu akan memperlihatkan siapa diri kamu sebenarnya ya. Ternyata kamu sadar kalau kamu selama ini sudah menempuh jalan yang salah. Nah hal itulah yang akan menjadi kemajuan di diri kamu di sini. Oke, selanjutnya disinilah gambaran ya, kamu kayak stuck dalam berpikir, sulit untuk berpikir. Sementara aku itu kok bisa dulu ya sukses gitu, dulu aku kok bisa bahagia dengan dia, tetapi sekarang kok bisa hancur. Nah terkadang itu yang membuat kamu kayak sulit berpikir. Dan akhirnya ya saat kamu sudah menyadari semua itu, disitulah kamu akan mendapatkan petunjuk begitu ya. Karena di sini adalah sebuah petunjuk ya. Di sini petunjuk untuk kamu untuk bisa merubah keadaan ya. Karena yang namanya takdir itu tidak aja selalu mulus ya. Takdir itu ya bisa juga kita akan menemukan masalah atau tantangan, halangan dan lain sebagainya. Karena hidup itu selalu ada aja masalah gitu, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah itu supaya
bisa kita selesaikan dengan mudah gitu. Dan disitulah nanti kamu itu ternyata memiliki talenta ya, seperti di sini. Kamu memiliki kecerdasan, kamu memiliki perasaan ya, yang halus dan lembut gitu, sehingga akhirnya kamu bisa menciptakan kehidupan kamu yang memang benar-benar berbeda dari masa lalu kamu. Ya, dan akhirnya di sini kamu bisa menemukan sebuah kayak kebaikan yang benar-benar yang sudah kamu ya jalankan saat ini ya. Dan itulah ya awal dari fase baru yang kamu lalui ke depannya ya, yang menjadikan kamu nanti menjadi seseorang yang begitu sangat diidolakan banyak orang nantinya. Karena takdir ini gitu, karena takdir inilah ya yang akan membawa kamu menjadi seperti ini. Tetapi kalau tidak ada ini, kamu ya akan lupa begitu ya, akan lupa dengan apa yang kamu miliki, akan lupa dengan hal-hal kebaikan, dan akhirnya kamu akan terjerumus ya, terjerumus di dalam sebuah lubang gitu, dan kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari sana. Dan harusnya kamu bersyukur ya di sini Capricorn. Oke. Nah, apalagi di sini yang mungkin akan ditakdirkan maju atau berkembang di hidup kamu. Kita coba shuffle kartunya lagi ya. Kita akan shuffle lagi kartunya teman-temanku Capricorn. Oke, kita akan coba lihat lagi ya untuk teman-teman Capricorn yang ditakdirkan maju dan berkembang dalam hidupmu di tahun 2024 ya. Apalagi yang akan terbaca di sini, kita akan lihat satu persatu ya. Oke. Oke, di sini ada the word ya. Nah, ini yang saya bicarakan tadi ya, bahwasanya di antara hubungan kamu dengan dia atau dengan seseorang, di sini ada masalah percintaannya kamu ya. Kalau saya melihat di sini benar-benar kayak apa ya? Saat kamu benar-benar kayak sudah hancur di sini ya hubungannya gitu, dan kamu tahu kalau hubungan ini tidak bisa dilanjutkan ya, jadi kamu lebih untuk meninggalkan gitu. Mungkin ini juga sebuah takdir ya, takdir agar kamu tahu siapa sebenarnya yang kamu harapkan begitu, siapa sebenarnya yang kamu impikan ya, siapa sebenarnya orang yang benar-benar pantas buat kamu. Arti kata, kalau dia sudah menyakiti kamu, dia sudah meninggalkan kamu, dia bukan terbaik untuk kamu. Oke. Di sini memang terlihat ya hubungan kamu seperti sudah disabotase mungkin oleh orang ketiga atau gimana gitu ya. Di sini akhirnya kamu mencoba untuk menghilangkan ego kamu yang awalnya ya, kamu merasa aku nggak mau nih lepas dari dia karena dia kaya, dia cantik dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata itu tidaklah sebuah faktor untuk menjamin kita bahagia. Lalu mungkin ada beberapa dari kamu yang meninggalkan hubungan. Namun setelah hubungan itu ditinggalkan ya, kamu akan menemukan ada sebuah perubahan di saat kamu healing, di saat kamu meninggalkan hubungan itu. Ternyata ada energi yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Nah, inilah takdirnya yang akan kamu lewati nantinya, di mana di saat kamu beranggapan dia adalah orang yang tidak pantas buat kamu ya, disitulah nantinya kamu akan menemukan seseorang yang sebenarnya pantas buat kamu ya. Di sini ya terlihat itu akan datang ke dalam hidup kamu, asal kamu di sini benar-benar yakin, karena kamu punya talenta di sini ya, kamu sudah melakukan hal-hal yang baik, dan otomatis itu akan banyak orang-orang yang memperhatikan kamu, akan berlomba-lomba begitu. Mungkin ada yang tergila-gila kepada kamu, dan akhirnya kamu di sini akan benar-benar menemukan cinta yang sebenarnya ya.
cinta sejati gitu ya. Karena di sini akan ada gairah lagi di saat kamu benar-benar sudah meninggalkan, kamu di sini mulai bahagia ya. Mungkin bahagia dengan hidup dengan diri sendiri, bahagia dengan apa yang kamu jalani, dan ternyata seiring berjalannya waktu ya, hadirlah sebuah cinta di antara kamu ya, di dalam kehidupan kamu lah ya. Dan cinta itu akan membawa perubahan ya. Di sini kamu akan menikah dengan dia, dan ya itulah takdir ya. Terkadang kita nggak menyadari gitu ya, yang kita anggap mungkin dulunya ini adalah cinta sejati bagi kita, ternyata tidak gitu. Selalu banyak masalah gitu. Nah, namun kalau benar-benar itu cinta sejati, seseorang ini akan memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu ya. Dia tidak meminta imbalan apapun dari cinta yang dia miliki untuk kamu. Justru dia ingin selalu membahagiakan kamu. Justru dia ingin membuat kamu intinya tidak akan tersakiti lagi. Itulah cinta yang sebenarnya. Intinya kalau kita bisa memahami cinta yang benar-benar kita butuhkan, maka kita akan mendapatkannya. Nah, disinilah takdir akan berkata kalau kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak cinta sejati bagi kamu, atau akan true love gitu, cinta tanpa syarat antara kamu dengan dia ya. Ya mungkin ya, mudah-mudahan saat ini kamu sudah menemukannya, atau mungkin nantinya ke depan kamu akan menemukan. Tetapi tetap yakinlah ya, tetap yakin dengan apa yang kamu miliki. Ya inilah sebenarnya kamu. Jadi apa yang kamu miliki itu berpotensi untuk menghadirkan ya seseorang yang memang pantas untuk kamu. Oke, buat Capricorn, mungkin segini dulu pembacaan kita kali ini. Mudah-mudahan yang terbacakan ini resonate dengan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.